Hey guys, keributan antar fans Piala Dunia itu terdengar bukan hanya kebetulan. Padahal, biasanya ada polanya. Dan kalau kamu paham polanya, kamu bisa lebih aman atau minimal tahu kenapa keributan itu bisa meledak dalam hitungan menit. Yang terakhir, bikin aku kaget. Seringnya bukan gara-gara tim, tapi gara-gara satu hal kecil yang dianggap sepele. Oke, ini buat kamu yang nonton Piala Dunia 2026, entah dari stadion atau dari layar HP. Aku akan bahas topik deh, penyebab keributan antar fans yang bisa kamu jadikan pegangan biar lebih paham situasi. Dan ya, please ini bukan untuk nyalahin siapapun. Ini untuk membaca realita. Emosi besar, logistik padat, dan komunikasi yang gagal. Inilah 10 penyebab menurut analisa pengamat terjadinya keributan antar fans pada Piala Dunia 2026. Silahkan disimak. Yang pertama adalah salah baca sinyal. Nomor 1 itu biasanya bukan rencana, tapi misinterpretasi. Satu teriakan, satu gestur, satu koreografi yang dianggap provokatif, padahal maksudnya beda. Kalau kamu pernah ada di kerumunan, kamu tahu, suara berantakan, jarak jauh, dan cahaya bikin semuanya terlihat lebih agresif daripada aslinya. Tapi ini baru pemicu. Yang bikin api benar-benar menyala adalah momen berebut wilayah. Yang kedua adalah berebut area dan antrean. Semua orang ngira keributan terjadi karena teriakan di lapangan. Padahal seringnya terjadi sebelum pertandingan. Pintu masuk, antrean makanan, toilet, atau area tampilan. Satu orang merasa dipotong, satu rombongan merasa haknya diganggu. Dan konflik kecil langsung jadi konflik status. Nah, sekarang bayangin, semua itu terjadi bareng penonton yang jumlahnya naik drastis. Dari sini, nomor 3 muncul. Yang ketiga adalah crowd density terlalu padat. Kepadatan itu efek domino. Saat ruang sempit, orang gampang kehilangan kendali. Langkah jadi rapat, napas jadi pendek, dan emosi naik. Terus kalau ada dorongan meski tidak sengaja, itu bisa kebaca sebagai ancaman. Dan ketika ancaman terasa, mode defensif aktif. Tapi kamu mungkin bertanya, kenapa bisa sampai antar pendukung berbeda negara? Jawabannya ada di nomor 4. Yang keempat adalah persebaran rumor cepat banget. Di era sekarang, rumor jalan lebih cepat dari petugas. Foto setengah konteks, video dipotong, atau caption provokatif bisa bikin satu kelompok merasa harus balas. Yang sering terjadi, orang belum tahu yang sebenarnya, tapi emosi sudah terlanjur tersalurkan. Dan bagian paling berbahaya, keributan makin gampang terjadi kalau ada ruang gelap yang gak jelas tanggung jawabnya. Selanjutnya, ini nomor 5. Yang kelima adalah fanatisme yang berlebihan. Banyak pendukung sangat emosional ketika timnya menang atau kalah, sehingga ejekan kecil bisa berkembang menjadi pertengkaran. Setiap tim dari setiap negara memiliki fanatisme yang berlebihan, sehingga tanpa pengendalian diri, gampang emosi, dan lebih gampang meledak. Ini penyebab keenam. Yang keenam adalah faktor alkohol dan kondisi emosional. Ini sensitif, tapi penting. Kombinasi alkohol, kelelahan, dan euforia pertandingan bisa bikin kontrol diri turun. Kamu mungkin lihat seseorang yang awalnya santai, tapi begitu emosi memuncak, dia jadi tak terlihat sedang eskalasi. Sekarang, yang ketujuh, biasanya paling dianggap remeh oleh banyak orang. Yang ketujuh adalah simbol, lagu, dan kode yang memicu. Bukan cuma slogan, kadang ada lagu tertentu, simbol klub, atau negara, bahkan gaya yelial yang terbaca sebagai penghinaan. Masalahnya, di stadion, banyak orang ikut tanpa cek konteks. Akhirnya, yang duluan bernada bercanda, bisa jadi yang terakhir disalahpahami. Kalau kamu sudah paham pemicu-pemicunya, bagian paling memicu keributan antar fans ada di nomor yang ke-8. Yang ke-8 adalah para provokator yang memanfaatkan celah. Selalu ada oknum, kadang cuma 1-2 orang, tapi mereka mampu mengetahui kapan situasi kerumunan lagi tegang. Mereka memancing reaksi, lalu merekam. Begitu ada reaksi berantai, narasinya berubah jadi lihat, mereka duluan. Dan yang terakhir, yang sering bikin semua orang nyelekit setelah terjadi adalah nomor 10. Tapi sebelumnya kita ke nomor 9 dulu ya. Ke-9 adalah penundaan dan kejadian tak terduga. Keterlambatan kick-off.
Hujan, pergantian jalur, atau gangguan keamanan bikin jadwal kacau. Ketika orang menunggu tanpa kepastian, rasa frustasi naik. Kalau sebelumnya ada gesekan kecil, penundaan jadi pembakar emosi. Oke, sekarang kita ke nomor 10. Satu hal yang sering dianggap nggak penting, tapi ternyata justru jadi pembeda utama. Yang ke-10 adalah kurang aturan perilaku dan edukasi penonton. Di banyak event besar, orang datang tanpa tahu etika dasar. Kapan harus pindah area, bagaimana bersikap saat ada pengalihan arus, dan bagaimana merespons provokasi. Kalau edukasi minim, kerumunan jadi liar secara komunikasi. Kamu nggak tahu harus ngapain, dan orang lain mengambil langkah sendiri. Dan di sini open loop tadi kebuka. Keributan meledak bukan karena semua orang jahat, tapi karena beberapa faktor kecil bertemu di waktu yang sama. Kalau kamu nonton Piala Dunia 2026, rencana kamu bukan cuma kemana duduk, tapi juga kamu siap menghadapi kerumunan. Menurut kamu, tantangan terbesar nonton bareng itu apa? Antrean, rumor di medsos, atau salah baca situasi di tribun? Terima kasih udah nonton sampai sini. Sampai ketemu.